Pemirsa, Anda kembali di Studio 11 Show Jakarta. Setelah tadi kita ke Monas, kembali lagi ke Pilar Mas di sini. Ini saatnya kita berbicara mengenai kesehatan. Bagaimana kesehatan Anda pagi hari ini? Mungkin ada yang flu seperti saya, lagi musimnya ya. Inilah Healthy Life, rubrik di mana Anda bisa berbicara mengenai kesehatan, solusinya untuk berbagai penyakit, termasuk juga bagaimana cara mengatasinya dengan bahan-bahan alami. Silahkan bergabung bersama kami, silahkan di 58 30 40 50. Kita pagi hari ini akan membicarakan seputar kolesterol. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Ratna Handayani, dokter herbal medis. Selamat pagi, Dr. Ratna. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ini serem ya, Dok? Baik. Semuanya harus baik ya. Tapi kalau kita berbicara kolesterol, ini hal yang begitu menakutkan kalau udah ngomongin soal kolesterol. Tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol sama dokter juga bahwa ternyata kolesterol juga baik untuk tubuh sebetulnya ya. Betul. Sebelum kita berbicara mengenai detail lagi, pemirsa silahkan lihat video tayangan berikut ini terlebih dahulu. Silahkan. Kalau yang saya tahu keturunan enggak, mungkin kalau keturunan yang saya pikir karena melihat mungkin orang tua cara makannya seperti apa, jadi turun-turun menurun kan, mungkin karena bapaknya makannya banyak, jadi otomatis ya anaknya juga ikutan makan banyak juga. Jadi kalau menurut pandangan saya sih turun temurun ya karena dia mengikuti pola orang tuanya. Kalau orang tuanya kolesterol karena makannya jorok, ya kan kadang-kadang anaknya mengikuti jadinya, dia otomatis kena kolesterol juga. Mungkin makanan-makanan berlemak, mungkin goreng-gorengan ya jelas, dan juga mungkin terlalu banyak yang manis kali ya, jadi kolesterol juga jadinya. Seafood ya, seafood, udang, cumi yang terlalu banyak akhirnya juga jadi kolesterol. Jadi penyakit juga kali ya, karena mungkin karena kebanyakan makan yang nggak teratur, makan yang jaga, yang terlalu banyak makan gorengan, minyak, jadi kurang lebih bikin overweight lah jadinya, kata seperti itu sih. Yes, ada penumpangan lemak karena terlalu banyak lagi-lagi. Ini terlalu banyak makan minyak-minyakan, goreng-gorengan, mungkin nggak pakai minyak yang sehat, minyak kotor, akhirnya juga lemak jadi kumpul kali ya di dalam badannya seperti ini. Mungkin makan yang teratur ya, makan yang teratur, banyak berolahraga, dan juga makan suplemen yang cukup. Itu yang paling penting ya untuk menjaga agar tidak kolesterol. Oh tentu juga makan besar juga tentu saja harus dimakan ya, sayur-sayuran, bayam, sayur hijau yang mungkin memiliki serat yang banyak, itu juga cukup bagus untuk mengurangi kolesterol. Sama olahraga teratur ya, tentu saja betul sekali. Oke, itu tadi video pengantar, sekaligus juga kita melihat bagaimana opini masyarakat tentang yang namanya kolesterol, begitu ya Dokter Ratna. Ada yang bilang karena makanannya, tadi juga dibilang karena aktivitas fisiknya yang kurang dan sebagainya. Sebetulnya apa sih Dok penyebab penyakit kolesterol ini? Ya betul, memang karena asupan suplemen yang berlemak berlebihan di dalam tubuh tentu tidak disertai dengan asupan serat yang cukup, karena serat di sini diperlukan untuk mencuci kolesterol itu tadi gitu. Atau orang itu banyak mengkonsumsi karbohidrat sehingga lemaknya ditumpuk, dan kalau tidak banyak bergerak atau olahraga ya tentu akan disimpan menjadi bentuk lemak di dalam tubuh. Oke, ini bisa menyerang siapa aja ya Dok ya? Siapa saja bisa kena, termasuk usianya nggak ada batasan? Tidak, termasuk anak-anak. Anak-anak itu juga bisa menderita kolesterol tinggi, apalagi saat sekarang banyak ibu-ibu yang memilih jalan praktis untuk memberikan hidangan yang semestinya kurang sehat, makanan siap saji, dengan alasan praktis, dan tentu saja anak tidak akan menolak gitu. Karena kan dia akan senang, memang senang anak-anak itu dengan makanan yang siap saji itu. Dianggap orang tuanya, wah doyan makannya gembul sehingga anaknya gemuk, padahal gemuk itu bukan ukuran sehat untuk setiap orang gitu. Nah, seberapa mudah seseorang bisa terkena, kalau tadi anak-anak yang dokter tangani, umur berapa mereka bisa terkena kolesterol? Berapapun. Tetapi kan anak-anak memang aktif ya, sehingga banyak bergerak, tidak seperti orang dewasa, asupan lemaknya banyak tetapi dia pergerakannya kurang. Sebetulnya untuk asupan lemak itu dalam sehari kira-kira 20% dari total yang dimakan. Tetapi kita kebanyakan lebih dari 35% dalam sehari. Yang bagus sih kalau bisa ya kurang dari 5% gitu. Apa nih maksudnya Dok 5%? Kandungan lemak dalam makanan sehari-hari. Oke. Ya, kita mundur sedikit ya Dok ya. Saya jadi penasaran sebetulnya kolesterol ini apa sih Dok? Karena kalau ngomongin kolesterol, saya
sering mendengar LDL gitu ya. Iya. Ada LDL, ada HDL gitu ya dok ya. Jadi ini apa sebetulnya? Ya itu adalah lemak yang ada di dalam darah. Memang kolesterol itu terbagi-bagi. Kalau yang dikatakan tadi LDL itu adalah orang bilang lemak jahat, lipoprotein, low density lipoprotein. LDL itu yang jahat? Iya, orang mengenalnya seperti itu. Dan untuk HDL yang high density lipoprotein itu orang lebih mengenal dengan lemak baik, seperti itu. Oke. Nah, lemak baik dan lemak jahat ini kalau baik berarti fungsinya apa sebetulnya dalam tubuh manusia, dok? Artinya menetralisir yang si lemak jahat itu tadi gitu loh. Jadi si HDL akan menetralisir mengimbangi yang LDL. Nah, ketika dia dibilang baik atau jahat itu tergantung apa? Kadarnya atau bagaimana, dok? Betul, kadarnya. Jadi kalau lemak yang HDL-nya itu lebih tinggi itu lebih baik daripada yang LDL lebih tinggi, karena si LDL itu menyebabkan darah itu mengental. Oke. Nah, ini biasanya kolesterol didapatkan dari makanan atau seperti apa sih, dok? Ya, bisa dari makanan. Jadi makanan yang berlemak ya, kayak keju, mentega atau gorengan. Favorit saya tuh kalau keju. Keju, mentega, terus apa lagi, dok? Ya, gorengan. Oke. Itu lebih ke sifat kolesterol yang jahatnya. Dan tidak diimbangi oleh makanan yang berserat, seperti saya tadi katakan gitu. Nah, perbandingannya sebetulnya seperti apa sih, dok, ketika dokter mengatakan kita harus makan makanan kolesterol tapi harus diimbangi dengan makanan berserat? Sebetulnya perbandingannya harusnya seperti apa? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa sebaiknya 20% dari total yang kita makan sehari itu adalah 20%, itu normal. Tapi kalau bisa ya lebih sedikit lagi gitu. Oke. Nah, ketika seseorang terkena penyakit kolesterol ini sebetulnya apa sih jangka panjangnya yang terjadi, dok? Karena kolesterol itu menyebabkan darah mengental, otomatis aliran darah menjadi tidak lancar, sehingga dia akan menyebabkan lama-lama menyebabkan lapisan di dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu akan menyempit dan mengeras, bisa terjadi sumbatan. Kalau sumbatan itu terdapat di pembuluh darah jantung yang biasanya pada pembuluh koroner, ya disebut penyakit jantung koroner. Atau kalau di otak ya dia dikatakan stroke. Tapi ada ciri-cirinya nggak sih, dok? Atau terjadi begitu saja tanpa kita sadari gitu? Ya memang kalau orang menderita kolesterol dari luar susah dinilai ya, tetapi kalau seseorang itu mungkin darahnya sudah mulai kental, biasanya dia merasa lebih mudah lelah, lebih mudah mengantuk, bahkan mungkin ada kesemutan gitu atau baal. Oh, di tubuh, di bagian tubuh. Iya, itu dimulai dari mana saja atau ada bagian-bagian tertentu yang spesifik? Dari mana saja. Bahkan yang sering orang keluhkan itu adalah di punggung, pegel, berat rasanya seperti itu. Tapi itu tidak pasti itu kolesterol. Oke, tapi itu ciri-cirinya ya yang bisa dikatakan harus alert lah, harus hati-hati. Memang susah dikenali itu. Pemirsa Anda apakah juga mengalami atau punya ciri-ciri seperti yang dokter katakan? Jangan-jangan Anda terkena kolesterol, tapi yang pasti kita akan membicarakan juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi jangan kemana-mana, Healthy Life akan segera kembali sesaat lagi.